Yang kami hormati Ibu Ria sebagai Kepala Sekolah, juga merangkap sebagai CGP, Ibu Esi dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruang kelas SD Negeri Lubuk Kumbung ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu 2. Jadi Bapak Ibu, Bapak berarti ya, kebiasaan. Jadi Ibu, sebelum kita lanjut kegiatan kita, ada baiknya kami perkenalkan diri kami. Kami adalah pengajar praktik, Batri kali ya. Kami adalah, nama saya, apa udah galak dia dipegang ibu nih. Kejauhan ya. Udah. Tes. Saya perkenalkan ya, dan Ria ada usaha. Perkenalkan, nama saya Marta Leti. Saya bertugas di SMP Negeri Maung sebagai kepala sekolah, dan di sini saya adalah sebagai pengajar praktik dari Ibu Ria CGP saya. Kemudian ditemani Pak Yopan juga sebagai pengajar praktik. Nanti Pak Yopan memperkenalkan diri sendiri. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya mohon maaf karena pada kegiatan ini mungkin agak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Tadinya yang harusnya ngajar ya, sudah ngajar, lalu diajak diskusi. Namun apapun yang kami lakukan itu adalah tujuannya untuk kebaikan sekolah, untuk perubahan sekolah ini, ya, supaya sekolah kita yang jauh di pelosok ini kan dianggap di pelosok ya. Jangan sampai sekolah kita tuh kalah dengan sekolah yang di pinggiran maksudnya. Jadi kita juga harus memajukan sekolah ini supaya sekolah ini juga brandnya sama dengan sekolah pinggiran. Jadi harus mengalami perubahan-perubahan untuk kemajuan sekolah. Itu tujuannya untuk diskusi hari ini adalah tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk lebih ininya nanti kita langsung ke diskusi. Sebelumnya saya serahkan juga mungkin ada sepatah kata dari rekan kami, itu Pak Yopan. Pak Yopan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Nah, oke. Jadi di sini betul yang dikatakan oleh Ibu Marta Leti tadi, bahwa proses pendidikan guru penggerak ini dilakukan dengan dua model. Pertama, model daring, itu secara virtual, nanti CGP-nya akan belajar secara online didampingi oleh fasilitator. Nah, kemudian pembelajaran daring ini dilakukan oleh kedua Ibu CGP ini dengan luar biasa sekali. Kadang-kadang tidak tidur juga Bu ya. Karena banyak tugas-tugas yang mesti diselesaikan. Nah, kemudian secara luring, luar jaringan, nah itu akan dipandu oleh pengajar praktik Bapak Ibu. Nah, kami sebagai pengajar praktik membersamai CGP ini dalam dua kegiatan, pendampingan individu dan loka karya. Pendampingan individu ini, nah kami akan datang ke sekolah ini 1 kali 1 bulan. Nah, kalau loka karya, Ibu Ria dengan Ibu Resi nanti akan datang ke Muara Lupit belajar dengan kami juga gitu. Nah, jadi pada kegiatan pendampingan kedua ini, Ibu, tema pendampingan kita adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi fokus kegiatan kita hari ini adalah fasilitasi perumusan visi sekolah. Jadi nanti CGP, Ibu Ria dan Bu Resi akan bersama kita semua dalam hal ini
untuk memfasilitasi perumusan visi sekolah. Nah, sehingga nanti apabila perumusan itu melahirkan sebuah visi, maka lahirlah visi sekolah. Dan harapannya nanti Ibu Ria dan Ibu Resi, nah, Ibu bisa mempraktikkan ini dengan seluruh warga sekolah yang ada, sehingga lahirlah rumusan visi sekolah yang baru dari kontribusi melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, karena apa? Karena visi sekolah ini adalah tujuan dari sekolah ini, tujuan dari kita bersama, tujuan dari kepala sekolah, tujuan dari guru, tujuan dari tenaga pendidikan yang ada, bahkan tujuan dari masyarakat. Maka dari itu visi sekolah ini perlu didiskusikan. Nah, sehingga wujud dari visi sekolah itu adalah kesepakatan kita bersama bagaimana sekolah ini ke depannya. Dan alangkah baiknya visi sekolah itu direvisi sekali 2 tahun. Nah, karena apa? Karena ya banyak terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan dan perlu sekolah itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan Ibu, hadirin yang hadir. Nah, nanti akan saya serahkan kepada kedua CGP untuk memimpin kegiatan ini membersamai kita semua dalam rangka perumusan visi sekolah. Saya sebagai kepala sekolah juga calon guru penggerak dalam merumuskan visi kita hari ini. Kita mengadakan diskusi, nanti ada pemaparannya. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca lapas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pada pemaparan visi kami hari ini atau perumusan visi kita akan mendatang, kami akan presentasikan yang akan dipimpin oleh Ibu Resi dan saya sendiri. Pertama-tama kita lihat dulu susunan acara pembukaan. Sambutan tadi sudah disampaikan oleh Ibu PP kita, Ibu Madaliati dan Pak Yopan, dan selanjutnya materi dan diskusi, dan terakhir penutup. Bila Ibu Resi, kita sudah mulai pemaparan presentasi. Visi. Baca. Baca. Tapi kata ini ya kurang ini, kurang greget jadi. Ya, kita melihat ini ada puisi yang ada keterkaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Ya. Ini judulnya Aku Melihat Indonesia. Jangan tahu Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan India bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkuran Palaran, bukan lagi pangkuran Palaran yang kudengarkan, telingaku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, kasih tepuk tanganmu. Luar biasa. Berarti
Ternyata kita itu satu ya. Izin Kita pakai. satu. Itu bukan GHD tapi puisi siapa coba? Bung Karno ya. Nah, itu harus jangan salah ya. Nah, mencerminkan bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia. Terus membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bagi diri kita yang dicontohkan dari melalui puisi Bung Karno tadi ya. Jadi yang kedua menceritakan tentang harapan yang tak terbatas. Maksudnya harapan yang tak terbatas, harapan kita selanjutnya untuk Indonesia melakukan perubahan yang lebih dari sekarang ini. Mengungkapkan rasa nyaman dan optimisnya tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi kita nanti melalui puisi tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil makna dari puisi Bung Karno tadi. Kita tetap bersatu untuk mempersatukan negara Indonesia tadi. Mungkin Bapak Ibu dari makna tadi kira-kira kita nanti bisa menerapkannya di visi kita yang mendatang. Ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu yang lain terkait makna dari puisi? Ada tambahan Ibunya? Ya. Makna, maksudnya arti yang tersirat di situ. Bapak Ibu, itu kan presiden, dia memimpikan Indonesia, sementara kita guru, kira-kira kita memimpikan yang kayak mana? Nah, untuk dunia pendidikan itu, makanya ditampilkan seperti ini, terkait dengan visi ini. Ya, jadi aman kita guru ini bukan mikir Indonesia yang ini, tapi mikir dunia pendidikan ke depannya untuk lebih maju, sesuai dengan perkembangan zaman. Itu Ya. maksudnya. Kalau bisa Bu, kasih ini sih Bu, Iya. tanggapan Bu. Kasih tanggapan lah. Terima kasih tanggapan dikit. Ya, tidak Mimpi apa-apa. Indonesia ke depan. Kalau Soekarno kan jiwa raganya, matanya, Iya. telinganya, ya semuanya dia untuk Indonesia. Nah kalau kita guru nih apa? Ya. Nah, ya kasih. Artinya kita terus berinovasi, Ya. ya terus berinovasi, mengembangkan diri kita untuk memajukan dunia pendidikan ini. Salah satunya dengan CGP ini kan itu termasuk pengembangan diri kita. Ya ngomong dikit Ya, gitu. ya. Boleh sih boleh nambah. Ah, ya. Boleh sih boleh nambah. Jadi pesan dari puisi Aku Melihat Indonesia itu bahwa harapan Bung Karno terhadap Indonesia itu sangat tinggi. Iya. Dari semua yang dia lihat, dari pantai, pegunungan, dan bahkan anak-anak, dia tidak lagi melihat daerah-daerah yang dia lihat, tetapi dia itu melihat bahwa kita ini satu yaitu Indonesia. Dari walaupun dia dari Sabang sampai Merauke, yang dia lihat itu tetap satu, yaitu kekuatan kita, yaitu Indonesia. Jadi intinya dari puisi ini bahwa Indonesia itu visinya sangat tinggi dan sangat luas harapannya untuk memajukan negara kita. Walaupun kita dari berbagai bangsa, berbagai daerah yang berbeda-beda astronomi dan geografinya, tetapi tujuan dari Bung Karno itu melihat Indonesia itu yang kuat dan bersatu. Begitu. Wow. Merdeka. Merdeka. Bapak dia buat visi sebelum mereka. Iya, sebelum merdeka itu. Sebelum kita melanjutkan diskusi, ada es breaking dulu ya, Bu. Iya, benar. Supaya tidak tegang. Ini bukannya lagi tegang, Bu. Jadi Iya, es breaking iya, dulu. iya. Ayo berhasil. Bu Resi ahli breaking. Ini kok buku nah itu dulu, relax dulu. Nak senam ini. Nah, berdiri dulu. Ah, jadi Bu. Fotografer juga boleh berdiri. Mati dulu Pak. Sambil tertawa, ha ha, gulung gulung.
Nanti ada kalimat rupanya saya akan memandu. Nah, adapun tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mewujudkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, jadi pembelajaran dari kami seminggu belakangan ini adalah modul di 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, berdasarkan pembelajaran kami dan melihat dari visi sekolah kita, diharapkan kita dapat merubah visi sekolah kita dari yang sebelumnya misalnya belum berpihak pada siswa, akan kita rubah dari diskusi kita ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu visi? Nah, jadi visi itu merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi dan motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah yang akan datang. Nah, jadi visi itu adalah wujud cita-cita kita ke depan. Apa yang kita inginkan dari sekolah kita itu, dari anak-anak kita itu, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita yang di masa akan datang. Nah, itu. Kemudian untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi untuk melengkapi kalimat rumpang berikut ini. Nah, Ibu, kita isi kalimat rumpang ini untuk nanti ke depannya merumuskan visi kita. Di sini ada 6 pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi Ibu isi di sini ya. Bukan. Minat dan bakat yang berbeda-beda. Bunda terlahir dengan bakat yang berbeda-beda. Karena setiap murid terlahir unik. Di sini ada berarti yang dari bakat yang berbeda-beda. Unik berarti. Unik ya. Unik atau berkarakter. Ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter yang baik, mengutamakan karakter pada anak, pembentukan pembiasaan yang baik, pembiasaan yang baik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mengembangkan bakat dan minat. Sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar. Sekolah salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar. Sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar. Sekolah yang menyenangkan berarti. Ya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Bisa mewujudkan pendidikan nasional dengan memaksimalkan pembelajaran untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, berarti semua ya dengan yang nomor Ya, 4 sama ini. mengikut. Masalah tempe. Ya. Bukan kalau nomor 4 sekolah tempat yang menyenangkan. Bisa ke lingkungan itu. Sekolah yakin untuk bisa mewujudkan Kalau- pembelajaran yang menyenangkan. Kalau nomor 5 Pembelajarannya- pembelajaran yang Pembelajaran menyenangkan. yang menyenangkan. Jadi yang keenam, kita dan warga di sekolah paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan pada murid. Guru memiliki pengaruh perubahan terhadap murid. Jadi guru harus memiliki tauladan yang baik untuk murid. Tuh, guru harus memiliki tauladan yang baik untuk murid. Guru memiliki pengaruh terhadap perubahan pada murid. Nah, Tauladan. Perubahan. Pengaruh terhadap perubahan pada murid. Yo. Jadi apa simpulannya? nah sekarang lahirkan Guru harus visi. memiliki tauladan. Visi dari kalimat-kalimat rumpang ini, Bu. Iya, benar organisasi. Nah, Jadi dari kesimpulan tadi, kami akan saksikan visi kami yang sudah kita buat kemarin. Nah, jangan yang ini yang disimpulkan. Yang harus mau itu anak kalimat rumpang. Udah diisi belum titik-titiknya? Udah. Di slide kamu. Ada. Nah, itu nah titik-titik ini. nah kesimpulan dari ini, Bu. Yang sudah kau tulis tadi sampai situ. Nah, Kita memimpikan murid-murid sesuai hasil diskusi. Yang religius ya.
bernalar kritis. Kira-kira bernalar kritis tuh agak berat enggak kata-katanya? Atau ganti B dengan cerdas gitu. Tahapannya berarti saya SD. Iya. Sesuai visi gitu. Atau cerdas kan? Nah, cerdas kan mudah. Ya. Cerdas dan berprestasi. Cerdas dan berprestasi. Sesuai visi gitu ya. Oke. Berprestasi. SD kubu bisa. Oke.